Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik sekalian, mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogram mata kuliah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek keuangan atau hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada 4 hal yang kita mau bahas. Pertama, pendekatan hubungan keuangan seperti apa. Kemudian hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai kewenangan ya atau pembagian urusan, ada urusan konkuren. Kemudian hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian APBD. Yang keempat, hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam hal sumber pendapatan daerah. Adik-adik sekalian yang saya banggakan bahwa keuangan daerah itu adalah konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan prinsip money follow function. Walaupun ini katanya sudah tidak populer ya, karena yang sekarang ini money follow program. Jadi bukan bagaimana anggaran itu diberikan lalu dihabiskan, tapi bagaimana ada program-program berbasis kinerja yang kemudian disusun lalu kemudian disertai anggarannya, sehingga tentu terkait dengan akuntabilitas. Gitu. Tentu kalau kita bicara keuangan daerah ini seperti definisi ini bahwa ada konsekuensi ya, karena ada urusan pemerintahan ya, di mana itu perwujudan dari kewenangan. Lalu kemudian ada kelembagaannya, lalu ada aparaturnya. Nah, kemudian ada tentu dana atau uang yang menyertai urusan-urusan itu. Nah, kalau kita bicara efektivitas pembiayaan otonomi daerah atau pembiayaan terkait urusan-urusan diserahkan pada daerah itu tergantung pada 2 hal. Yang pertama, sejauh mana daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai tanggung jawab pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Jadi ini terkait dengan sumber-sumber keuangan. Yang kedua, sejauh mana elastisitas sumber-sumber keuangan tersebut berkorelasi dengan peningkatan pembiayaan pelayanan publik akibat pertumbuhan penduduk. Karena kan yang dilayani ini kan masyarakat, gitu. Kesatuan manusia ya, yang tentu mengalami dinamika, sehingga kemudian akan ada dinamika juga terkait pembiayaan, sehingga tentu perlu elastisitas sumber-sumber keuangan, sehingga bisa terjadi diversifikasi ya sumber-sumber itu untuk kemudian meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran terkait dengan pelayanan publik. Kemudian kalau kita bicara pendekatan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah itu ada 4 setidaknya pendekatan. Ada pendekatan kapitalisasi, ada pendekatan pendapatan, dan ada pendekatan pengeluaran serta pendekatan komprehensif. Mari kita lihat satu persatu bahwa kalau kita bicara pendekatan kapitalisasi ya, kapital ya, bahwa pemerintah daerah itu memperoleh modal permulaan. Jadi ada modal permulaan yang diharapkan untuk diinvestasikan menurut cara-cara yang dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin. Ada dana persediaan yang diberikan, ada dana permulaan, ya, di mana diharapkan itu bisa diinvestasikan lalu kemudian menghasilkan pendapatan menutup pengeluaran rutinnya. Nah, pendekatan kapitalis ini diharapkan akan mendapatkan keuntungan untuk menutup biaya-biaya operasional dari penggunaan pinjaman. Jadi ini kan perlu didiskusikan lebih jauh ya, karena ini kan negara, itu bukan perusahaan profit, di mana ya mengejar keuntungan. Ini kan yang dilayani rakyat, sehingga kemudian, dan itu dalam konteks harmoni hak dan kewajiban dan tanggung jawab negara. Sehingga kalau seperti ini kan
bisa saja akhirnya membebani rakyat. Misalnya bank jalan berbayar seperti tol dan seterusnya. Sehingga ya harus ada pengeluaran dari rakyat untuk mengakses fasilitas itu. Nah, nanti kita diskusikanlah. Kemudian pemerintah daerah harus mampu mandirikan kegiatannya sehingga mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi dia harus mandiri gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa di sini ada dikotomi antara faktor keuntungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Nah, padahal sebenarnya yang utama itu adalah layanan masyarakat, bukan pada bagaimana mendapatkan keuntungan. Karena ya itu tadi negara hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Nah, kalau bicara pendekatan pendapatan, itu pemerintah daerah diberikan sejumlah sumber pendapatan yang potensial di daerah masing-masing. Apa yang potensial di daerah masing-masing, maka diberikanlah pada daerah itu untuk menjadi sumber pendapatannya. Jadi, Pemda diberi otonomi untuk mengelola sejumlah urusan untuk kemudian menjadi sumber pembiayaan pemerintahan daerah. Ya. Pemerintah daerah diajak untuk bersaing atau berkompetisi secara terbuka guna memacu pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Cuma memang perlu digarisbawahi bahwa ya terdapat perbedaan ya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terkait sumber-sumber pendapatan. Walaupun kita tahu Indonesia ini sebenarnya negara yang kaya di berbagai sektor. Kalau misalnya tidak ada lautnya, maka mungkin di situ ada pertaniannya. Tidak ada pertaniannya, mungkin di situ ada hutan atau ada sumber daya yang tidak bisa dibaharui seperti minyak, gas, dan seterusnya. Tapi perlu diketahui bahwa ya daerah punya kemampuan berbeda dalam hal sumber-sumber pendapatan. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran. Nah, pemerintah pusat memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan, atau bagi hasil pungutan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran tertentu. Ya. Memungkinkan adanya suatu mekanisme agar sejumlah uang tersedia bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sesuai target nasional. Nah, ini menjadi berat kalau kemudian terjadi dinamika masyarakat, karena dinamika masyarakat itu berkonsekuensi kepada bertambahnya urusan atau tugas yang akhirnya membebani pembiayaan oleh pemerintah pusat pada daerah. Sehingga ya perlu dianalisis yang mana sebenarnya bagus dan bagaimana konteksnya sekarang ini, bagaimana pendekatan hubungan keuangan yang kemudian digunakan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, nanti kemudian sebentar kita akan diskusikan itu di menu forum internal group. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan komprehensif. Pendekatan komprehensif. Nah, pendekatan komprehensif ini bahwa kalau bicara komprehensif kan menyeluruh ya. Komprehensif itu berarti tadi ada 3 pendekatan sebelumnya. Nah, di mana bicara pendekatan komprehensif berarti menggabungkan sasaran pengeluaran dengan sumber dananya. Bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menutupi semua pengeluaran daerah setelah dipotong dengan sejumlah pendapatan yang ada di daerah. Jadi pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, sisanya kemudian itulah ditangani oleh pemerintah pusat dalam bentuk bantuan atau pinjaman. Meletakkan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah pusat untuk menjamin agar daerah mendapatkan sumber-sumber yang cukup. Nah, jadi bagaimana pemerintah pusat
bisa menilai secara komprehensif pula terkait dengan sumber-sumber pendapatan bagi daerah itu yang cukup untuk membiayai urusan pemerintahan yang diberikan kepadanya. Nah, itu juga sekaligus mendorong peningkatan kapasitas daerah. Mendorong peningkatan kapasitas daerah. Jadi 4 ini setidaknya adik-adik bisa menemukan, siapa tahu ada lebih dari ini. Nanti itulah pentingnya kita berinteraktif dan menyampaikan hasil baca Anda, hasil belajar mandiri Anda. Nah, nanti sebentar kita akan diskusikan di menu forum internal grup tentang bagaimana Undang-Undang 23 2014 itu dalam konteks pendekatan hubungan keuangan ini dengan melihat 4 pendekatan yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau kita bicara konstitusi kita di pasal 18A dikatakan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah itu adalah hubungan keuangan, hubungan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Undang-undangnya itu ada Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi adil dan selaras. Nah, hubungan keuangan pemerintah pusat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah itu ada 4. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus. Ada otonomi khusus itu di di Papua. Ya, ada keistimewaan di Nagro Aceh Darussalam, di Yogyakarta. Pemberian pinjaman dan atau hibah, dana darurat dan insentif fiskal. Ini silakan dikembangkan lebih jauh seperti apa penjelasan dari 4 bagian ini. Nah, daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah lain. Jadi daerah itu punya hubungan keuangan juga dengan daerah lain. Nah, maksudnya apa? Bagi hasil pajak dan non pajak antar daerah. Jadi antar daerah satu dengan daerah lain itu punya hubungan keuangan. Yang kedua, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerjasama antar daerah. Jadi bisa ada kerjasama antar daerah yang kemudian melahirkan tadi hubungan keuangan dengan daerah lain. Pinjaman dan atau hibah antar daerah. Bantuan keuangan antar daerah. Pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi selain hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks keuangan, juga ada hubungan keuangan dengan daerah lain. Karena kemarin kan kita bahas ya, bahwa bagaimana kriteria penyelenggaraan atau pelaksanaan urusan pemerintahan itu kan ada lingkupnya. Itu terkait dengan ini. Karena sekali lagi bahwa keuangan itu adalah konsekuensi dari urusan pemerintahan yang dijalankan oleh setiap satuan struktur pemerintahan itu. Kemudian selanjutnya adalah hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengendalian APBD. Jadi menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi. Ya, bahwa siapa kuasa pengguna anggaran, siapa kemudian penanggung jawab itu, ya ada Menteri Keuangan, kemudian ada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Itu makanya kemudian kalau bicara defisit APBD provinsi, maka yang melakukan pengendalian itu adalah menteri. Ya, dalam hal ini Menteri Keuangan. Kemudian pengendalian atas defisit APBD kabupaten kota itu dilakukan oleh gubernur. Nah, seperti apa itu definisi defisit?
dan seterusnya tentu dipelajari di mata kuliah ekonomi pemerintahan. Itulah hubungan antara mata kuliah dengan mata kuliah lain sebagai sebuah jejaring di kurikulum kita di Departemen Ilmu Pemerintahan. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap Ramperda tentang APBD. Nah ini, jadi ya sekarang kan memang yang namanya APBD itu diusulkan hanya oleh Presiden, tapi dibahas bersama oleh DPR dengan pertimbangan DPD pada kewenangannya. Begitupun dengan di provinsi yang mengajukan itu Ramperda APBD itu hanya gubernur, lalu dibahas bersama di DPRD provinsi. Sama juga di kabupaten kota, diajukan oleh bupati atau wali kota kepada DPRD untuk dibahas bersama. Tapi ingat, tidak cukup hanya dengan menyetujui di pembahasan persidangan kedua. Ini kan Anda bisa belajar ini di mata kuliah proses legislatif, ya, bahwa ada namanya sekarang ini nomor registrasi. Nomor registrasi itu ya setiap peraturan daerah termasuk APBD ini ya tentu harus diberi nomor registrasi oleh gubernur kalau Ramperda kabupaten kota, oleh Presiden dalam ini Menteri Dalam Negeri kalau terkait dengan Ramperda provinsi. Nah, nomor registrasi itu tidak sekedar memberi nomor, tapi nomor registrasi itu ya bermakna evaluasi, bermakna pengendalian di situ. Jadi kan harus dilihat, ini kan aturan perundang-undangan itu kan harus terkait. Menurut teorinya Hans Kelsen ya, tidak boleh bertentangan satu sama lain. Ya, jadi perda itu tidak boleh bertentangan aturan di atasnya. Ya, kalau dia bertentangan maka dia harus gugur dan digugurkan demi hukum ya. Lalu kemudian terkait dengan itu ya ada juga yang namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional, lalu ada provinsi punya, ada kabupaten kota, jadi itu harus runtut supaya saling saling mensupport. Karena sekali lagi bahwa menurut konstitusi kita penanggung jawab pemerintahan itu atau kuasa pemerintahan itu ada di tangan Presiden, sehingga tentu satuan pemerintahan di bawahnya harus mensupport agar tercapai tujuan yang kemudian dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional kita, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Oke, nah menteri yang kemudian melakukan pengendalian terhadap defisit APBD provinsi berikut gubernur. Nah, berdasarkan batas maksimal defisit APBD, jadi tentu ada penentuan. Nah, ini dipelajari di mata kuliah ekonomi pemerintahan ya. Ada batas maksimal defisit APBD dan ada batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dalam ini Menteri Keuangan. Jadi ya memang harus dilihat. Ya itulah makna pengendaliannya. Makna pengendalian. Kemudian kepala daerah itu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, itu posisinya. Nah, kalau kita bicara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, itu kan didanai dari dan atas beban APBD. Ya. Sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Di situ pembagiannya ya, tanggung jawab keuangannya. Nah, mewakili pemerintah daerah dalam pemilihan kekayaan daerah dipisahkan itu maksudnya adalah sebagai pemegang saham pengendali pada badan usaha milik daerah maupun saham lainnya. Dilarang menjadi pengurus badan usaha. Itu maksudnya itu pemilihan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, selanjutnya penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Dia harus kelola dana itu secara efektif, efisien, transparan, ya, akuntabel, dan harus ada sinkronisasi dalam pelaporan. Kepada siapa? Nah ini. Jadi sinkronisasi itu di mana yang dimaksud sinkronisasi itu pencapaian sasaran program daerah dalam APBD
dengan program pemerintah pusat, sinkronisasi. Ya. Kalau pelaporan maksudnya bahwa pelaporan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Jadi ada pelaporan. Ya, pelaporan terkait dengan urusan pemerintahan dalam konteks tugas pembantuan. Oke, saya pikir itu untuk di bagian awal ini adik-adik. Silakan mahasiswa menjelaskan intisari tugasnya terkait dengan submateri ini. Oke, kita break dulu. Untuk bagian pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.